Ketika saya masih kecil, Mas Surya, saya membaca biografi. Nama-nama yang dibaca itu ada Soekarno, ada Hatta, ada Sahrir, ada Natsir, ada Saifuddin Zuhri, ada Wahid Hasim. Mereka bervariasi latar belakangnya. Tapi sesungguhnya kalau kita tanya, apa profesi mereka? Sesungguhnya mereka adalah politisi. Mereka adalah politisi. Tetapi kita, karena pancaran idealisme, pancaran gagasan, pancaran perbuatannya, maka kita melihat mereka dengan rasa hormat. Mereka-mereka yang berkaya di berbagai bidang, mereka memilih untuk bekerja di wilayah politik. Mereka masuk di dalam wilayah pengambilan keputusan. Dan itulah sebabnya, mengapa hari ini kita perlu memanggil orang-orang konsisten, orang-orang dengan kompetensi, orang-orang dengan integritas untuk masuk ke dalam wilayah politik. Bukan justru malah menjauhi wilayah politik. Kita sekarang harus mengubah mindset. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan, dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, harus didukung. Bukan justru dipermasalahkan. Kita seringkali aneh. Kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Kan sudah ada karyanya. Justru saat ini kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan republik ini adalah keputusan-keputusan yang berkualitas. Dan ini artinya bahwa panggilan untuk terlibat dalam politik itu adalah panggilan untuk menjalankan tugas-tugas yang mulia. Tugas-tugas di jalur yang penuh dengan tantangan. Dalam politik penuh dengan tantangan. Seperti juga di sektor manapun juga. Tetapi justru saatnya kita mengembalikan marwah bahwa berada di dalam wilayah pengambilan keputusan adalah jalan yang bisa dijalani dengan terhormat. Bila itu dijaga dengan terhormat, Bapak sekalian, panggilan ikut di dalam sebuah proses politik adalah panggilan untuk ikut mengurus negara. Dan bila itu dijalani dengan cara yang terhormat, maka kita akan mendapatkan kehormatan. Dan pada saat itu tuntas dikerjakan, maka keluar dengan dihormati. Itulah proses politik. Apabila ada tudingan intoleran, tudingan nih persepsi diskriminatif, oke? Kalau dulu nggak bisa dijawab, saya belum bertugas. Sekarang saya udah 5 tahun bertugas. Apakah ada diskriminasi? Apakah ada intoleransi? Apakah ada penindasan kepada keberagaman? Apakah justru muncul persatuan, kesetaraan, kebersamaan? Nah, itu lihat aja 5 tahun ini. Jadi saya mengajak pada semua mengubah cara menilai. Dari menilai berdasarkan kata orang, berdasarkan persepsi yang coba diciptakan, menjadi menilai berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Karena saya sudah memimpin selama 5 tahun. Lain kalau saya baru mau bekerja, saya sudah bekerja selama 5 tahun. Lihat aja di sini. Nah, itulah justru malah menggarisbawahi bahwa di Jakarta alhamdulillah persatuan terjaga, kesetaraan terjaga, keteduhan terjaga. Saya mendatangi semua kelompok, paling kiri saya temuin, paling kanan saya temuin, paling bawah saya temuin, paling atas saya temuin, semua saya temui. Ada orang-orang yang kalau saya temui ramai jadi berita. Ada ketika saya temuin nggak pernah jadi berita. Tapi itu kan masalah pilihan media memberitakan yang mana, bukan? Sebagai gubernur, saya mendatangi semua, baik yang diberitakan maupun tidak. Baik yang diramaikan maupun disepikan. Tapi tugas saya menjangkau semua. Sehingga ada situasi apapun saya bisa menjangkau. Jadi ketika Jakarta 5 tahun ini alhamdulillah. Kita syukuri hubungan antar umat beragama tenang, teduh. Cek aja faktanya.